pertama sekali barangkali kita mengucapkan alhamdulillah dengan sudah terbentuknya kepengurusan pengurus wilayah MIO Provinsi DKI. Ini merupakan rangkaian kegiatan kepengurusan MIO sudah terbentuk yang kedua DKI. Setelah pertama itu adalah di NTB, tetapi DKI ini menjadi barometer preambul karena semua ada di DKI, dan ini tentu seiring dengan sudah terbentuknya MIO Provinsi Wilayah DKI dengan beberapa wilayah kabupaten kotanya yang sudah serempak dibentuk di 6 wilayah ya. Ini juga nanti akan menjadi atmosfer baru di dalam kepengurusan MIO di seluruh Indonesia, di mana wilayah lain di seluruh Indonesia sudah mulai ada juga yang akan mempersiapkan dalam bulan-bulan ini. Nah, ke depan seiring dengan keberadaan beberapa daerah yang juga kita harus bergandeng tangan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pariwisata yang merupakan adalah bagian dari bagian penguatan ekonomi, MIO harus hadir di wilayah masing-masing. Seperti kita tahu bahwa tadi ada berbagai hal yang menjadi konsen dalam pokok-pokok pembahasan, mulai dari narasumber yang begitu luar biasa, ada Pak Brigjen Victor yang membahas tentang narkoba, bahaya dan segala macamnya. Kemudian ada Pak Anto Suroto, dia adalah pakar UMKM. Ada Habib Ali, beliau juga adalah pakar 4 pilar yang merupakan adalah yang harus kita sinergikan semua dari MPR beliau ya. Ini semua tentu harus dilakukan secara masif. Itulah kehadiran MIO, jadikanlah sebagai rumah besar kita, terutama yang ada rekan-rekan di DKI ini, bagaimana membangun MIO ini supaya menjadi sebagai perusahaan-perusahaan medianya yang bisa mencerdaskan dan bisa memberikan advokasi kepada masyarakat yang baik, dan tentu adalah untuk kebesaran daripada wilayah di mana teman-teman lah saat ini berhimpun. Nah, kalau ini dilakukan secara masif, tentu hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini sedikit banyaknya sudah ikut terbantukan melalui profesi dan masing-masing kita punya kegiatan. Oleh karena itu, lakukanlah kawan-kawan yang bergerak di dalam jurnalis ini agar membuat konten pemberitaan yang kira-kira bisa mencerdaskan itu. Bagaimana membangun kemitraan dengan pemerintah daerah agar semua bisa terurai secara baik. Selanjutnya, MIO Indonesia akan mengadakan rakernas di NTB, dan ini tentu adalah kerja sama poros antara NTB dan DKI yang saat ini juga sudah melakukan dalam bentuk hal yang luar biasa untuk kemajuan daripada MIO di seluruh Indonesia yang akan dalam waktu dekat ini juga akan dilantik. Nah, ini ke depan ini langkah-langkah yang akan kita lakukan itu akan kita lakukan secara terukur tentunya. Ya. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana juga MIO bisa hadir agar dia juga bisa menjadi bagian daripada konstituen Dewan Pers. Nah, kita menghimpun kepada kawan-kawan, jadikanlah Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 dan Kode Etik Jurnalis itu sebagai panglima. Ini adalah mutlak supaya kita ini bisa menghadirkan perusahaan-perusahaan media yang berada di MIO Indonesia adalah sebagai perusahaan-perusahaan yang mengacu kepada kita, dan kita kembalikan tentang marwah pers itu dimulai dari kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi ini akan lebih berguna daripada kita tidak melakukan sama sekali. Itu saja barangkali tambahan dari Pak Ketua DPW DKI Jakarta mungkin. Terima kasih. Saya Insinyur Agung Karang, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Media Independen Online DKI Jakarta. Barusan tadi dilantik hari ini, hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021 merupakan hari bersejarah bagi kami. Kami bertekad akan selalu sinergi kepada Pak Ketum DPP, dan juga akan selalu mendukung kegiatannya, di mana sesuai dengan
tema daripada pelantikan kami adalah Tangkas Digital. Jadi kami sangat mengharapkan para wartawan dan rekan-rekan semua pengurus, kita harus sudah mengikuti perkembangan zaman teknologi, kemajuan teknologi dengan Tangkas Digital, terutama untuk apa? Untuk melawan hoak, intoleransi, kemudian terorisme, dan korupsi dan narkoba. Nah, kita sebagai corong yang betul-betul mempunyai media melawan semua berita-berita bohong tersebut. Jadi kami bertekad untuk menjadi corong dan sinergi, kemudian membantu pemerintah supaya negara kita ke depannya maju. Dan rencana kami adalah supaya MIO DKI menjadi barometer dari 34 provinsi. Kenapa? Karena kami sesuai dengan tadi sumpah kami oleh Pak Ketum, bertekad memajukan MIO dengan militansi. Kami betul-betul militan dan betul-betul gercep istilahnya, gerak cepat. Sehingga kemarin dalam waktu cuma kurang dari 24 jam, boleh tanya yang jadi pengurus sekarang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan lain-lain. Kemudian terakhir yaitu Kepulauan Seribu sudah terbentuk. Dalam waktu sehari terbentuk. Itulah kami kasih contoh sebenarnya kerja wartawan. Disiplin waktu dan juga menghargai waktu, sehingga tidak boleh terlewatkan segala peristiwa, harus selalu berita yang terupdate, berita terbaru. Makanya kami tadi bilang Tangkas Digital. Demikian mungkin dari kami, mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyudi Sefartanto, STMBA, yang alhamdulillah saya bertanggung jawab terhadap ketua bidang IT dan teknologi digital. Berkenaan dengan visi misi MIO Indonesia, khususnya itu berkenaan dengan transformasi digitalisasi media online. Ya, yang pertama adalah kita akan mendesain suatu platform dan akan merilis platform untuk MIO Indonesia, platform berita yang terintegrasi dari seluruh anggota MIO Indonesia, yang kemudian di sana akan ada sangat bermanfaat bagi para anggota, khususnya para pemilik media, untuk bisa menjadi suatu data, big data yang terintegrasi dari setiap media online yang ada di seluruh Indonesia, anggota MIO Indonesia. Dan dari platform itu kita juga akan bisa memberikan benefit yang utama kepada para pemilik media, anggota MIO Indonesia, yaitu apa? Yaitu adanya platform support untuk mendukung, untuk meningkatkan traffic, meningkatkan pendapatan dan revenue atau income bagi para pemilik media, yang insya Allah MIO Indonesia bisa menjadi fasilitator untuk itu.